Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 199-201 bahkan ahli nomor 1 pun hanya biasa-biasa saja. Kecaman terhadap Kevin Ye di stadion semakin membesar. Karena para siswa ini datang hari ini untuk menonton pertarungan terakhir antara Kevin Ye dan Jin Taiming. Namun, Kevin Ye tidak bergerak sama sekali, yang membuat mereka merasa tertekan. Tentu saja, di antara pendapat-pendapat ini, tentu saja ada orang-orang dari Taekwondo yang mencoba mengobarkan api. Jin Taiming benar-benar tidak ingin bertarung dengan Howard Zhang. Bagaimanapun, Jin Taiming memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Menurutnya, Howard Zhang bahkan tidak selevel dengannya. Bahkan jika dia menang, Howard Zhang tidak akan menunjukkan wajahnya. Sebaliknya, jika dia secara tidak sengaja kalah dari Howard Zhang, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Jadi, apapun yang terjadi, dia ingin memaksa Kevin Ye untuk mengambil tindakan. Namun, Kevin Ye saat ini seperti bajingan. Tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, tidak peduli seberapa besar mereka membuatnya marah, mereka tidak dapat melakukannya. Bahkan jika dia tidak bergerak, dia akan tetap berdiri dengan santai di bawah panggung seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Seperti yang Kevin Ye katakan, persaingan ini terjadi antara Jin Taiming yang ingin mengalahkannya, dan dia yang ingin mengalahkan Jin Taiming, jadi dia tidak terburu-buru. Setelah suara desisan itu terdengar, Kevin Ye masih tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah dia adalah seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Jin Taiming tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kura-kura pengecut Kevin Ye. Dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah Howard Zhang. Bocah, karena bosmu tidak ingin menunjukkan wajahnya, aku hanya bisa mengecewakanmu. Opini publik tidak berguna, satu-satunya cara untuk memaksa Kevin Ye bergerak sekarang adalah dengan menjatuhkannya, dan melihat hal ini, Jin Taiming tidak bertele-tele, dan berjalan menuju Howard Zhang selangkah demi selangkah. Di bawah panggung, Kevin Ye melihat langkah kaki Jin Taiming, dan mendesis, gerakan kaki ini sangat familiar, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Aku hanya tidak bisa mengingatnya sekarang. Meskipun dia tidak bisa mengingat keluarga mana yang diambil Jin Taiming, Kevin Ye yakin itu bukan gerakan Taekwondo. Setelah mengalami banyak kegagalan dalam Taekwondo, Jin Taiming tidak sebodoh itu untuk tetap menggunakan Taekwondo. Kesimpulannya, Jin Taiming sudah tahu kelemahan Howard Zhang, yaitu dia tidak memiliki teknik bertarung apapun, dia mengandalkan kekuatan kasar. Karena itu, Jin Taiming akan memilih untuk melawan Howard Zhang dalam pertarungan jarak dekat. Ini adalah cara termudah untuk membuat kesalahan. Melihat Jin Taiming perlahan bergerak mendekatinya, Howard Zhang benar-benar bergerak lebih dulu, dan berteriak, serang aku, mati. Setelah itu, Howard Zhang mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan dan meninju ke arah Jin Taiming. Di bawah panggung, Kevin Ye tahu ada yang salah saat melihat tindakan Howard Zhang, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, Hyacin masih terlalu gegabah, dia seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Tubuhnya masih baik-baik saja, tetapi dalam hal teknik bertarung, dia jauh dari tandingan Jin Taiming. Kakak Ye, kalau begitu, apakah Hyacin bisa mengalahkan Jin Taiming kali ini? Michael Liu berkata dengan cemas. Aku tidak tahu. Jin Taiming juga dianggap sedikit ahli, meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Tugang dari geng Serigala Langit, tetapi dengan kecepatan Hyacin, masih agak sulit untuk mengalahkannya. Kevin Ye menundukkan kepalanya dan ragu-ragu sejenak, jika Hyacin mampu memahami teknik telapak tanganku kemarin, maka mengurus Jin Taiming akan mudah. Michael Liu sedikit mengernyit, matanya menatap lurus ke panggung, seolah-olah dia tidak berani ceroboh bahkan untuk sesaat. Seperti yang Kevin Ye duga, kelemahan pukulan Howard Zhang ditemukan tepat setelah pukulan itu dilepaskan. Melihat pukulan Howard Zhang ke arahnya, Jin Taiming bahkan tertawa terbahak-bahak, dan berpikir, seperti yang diharapkan dari seorang pemula, selain tubuh yang kuat, dia tidak tahu apa-apa lagi. Seperti kata pepatah, begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu apakah itu benar atau tidak. Melihat pukulan Howard Zhang, Jin Taiming yakin bahwa orang di depannya adalah orang luar. Dengan sedikit gerakan memutar kakinya, Jin Taiming segera menghindari pukulan berat Howard Zhang. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang yang hadir, tubuh Jin Taiming mulai berjongkok, tangannya terbuka lebar, mencengkeram ke meja Howard Zhang sambil meraung dengan marah, nak, aku ingin melihat apakah kamu tubuh yang tidak dapat dihancurkan atau tidak. Lepaskan kulitmu, biarkan semua orang melihat hal-hal memalukan apa yang ada di baliknya.
Retakan, diikuti suara renyah, salah satu lengan baju Howard Zhang dirobek oleh Jin Taiming. Presiden hebat, presiden hebat. Anggota taekwondo lainnya segera meneriakkan slogan-slogan mereka untuk menyemangati Jin Taiming. Kevin Ye tertawa dingin dari bawah panggung, mereka semua hanya permainan anak-anak, dan tidak akan pamer. Memang, merobek pakaian seseorang bukanlah gaya taekwondo. Namun, Jin Taiming tidak peduli dengan semua itu. Dia sekarang yakin bahwa pakaian Howard Zhang berisi sesuatu yang mirip dengan cermin pelindung jantung, dan sangat bersemangat. Adapun anggota taekwondo yang telah jatuh di tangan Howard Zhang, mereka semua membuka mata lebar-lebar, dengan bersemangat menatap Howard Zhang yang bertelanjang dada, ingin melihat apa sebenarnya yang tersembunyi di tubuhnya. Wajah Howard Zhang dipenuhi amarah saat dia menatap Jin Taiming, dan berkata, Jin Taiming, ini terlalu kekanak-kanakan. Karena kau ingin melihat apakah aku tubuh yang tidak dapat dihancurkan atau tidak, maka aku akan membiarkanmu melihatnya dengan jelas. Jin Taiming tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat dia melihat dari jauh. Howard Zhang tertawa dengan mata dingin, dan berteriak dengan keras, raungan, raungan, raungan. Apa yang terjadi? Apakah orang ini mencoba berubah menjadi manusia serigala? Kurasa tidak. Mungkin seorang ninja super. Mungkinkah dia manusia super yang mengenakan celana dalam? Semua orang mulai menebak apa yang Howard Zhang coba lakukan. Hanya Michael Liu yang berkata dengan muram, Saudara Ye, Howard Zhang, apa yang Howard Zhang coba lakukan? Terhadap kata-kata Michael Liu, Kevin Ye dengan belak-belakan memberinya kastanye goreng dengan gula, pergi sana, Liu tua, bukankah kau sudah melihat terlalu banyak mitos? Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Howard Zhang terus-menerus meraung 2 kali, lalu tubuhnya dengan cepat mengembang, dan gelombang aura yang kuat tiba-tiba meledakkan kemeja berwarna hitam Howard Zhang. Howard Zhang saat ini berdiri di atas panggung dengan dada telanjang, potongan-potongan daging Jepang itu tampak sangat unik, seolah-olah terbuat dari baja atau semen. Sial, ini juga tidak apa-apa. Jeritan para gadis semakin keras dan keras, seolah-olah mereka belum pernah melihat otot-otot yang begitu agung sebelumnya. Mungkinkah ini yang legendaris ketika pakaian dikenakan dan dipamerkan, tetapi ketika pakaian dilepas, masih ada daging? Ini terlalu tidak bisa dipercaya. Bagaimana orang ini melatih otot-ototnya? Aku iri, cemburu, dan benci. Aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya, aku sudah kotor. Terlalu cantik, terlalu jantan. Dari kelas mana dia? Aku ingin mengejarnya, aku ingin mengejarnya. Howard Zhang berdiri di atas panggung, dan terus difoto. Dia tidak tergerak oleh kamera dan hanya menatap Jin Taiming, Presiden Jin, bagaimana menurutmu? Apakah kamu puas sekarang? Melihat otot-otot seperti baja di sekujur tubuhnya, mulut Jin Taiming segera membentuk-bentuk, dan dia mengutuk dengan keras di dalam hatinya, sialan, siapa yang mengatakan bahwa dia menyembunyikan cermin pelindung jantung di dalam pakaiannya? Mungkinkah dia benar-benar tubuh yang tidak dapat dihancurkan? Bagaimana dia masih bisa bermain saat itu? Jin Taiming dengan hati-hati mengitari Howard Zhang, matanya menatap lekat-lekat ke seluruh tubuh Howard Zhang, dan mendengus dingin dalam hatinya, tubuh berotot ini tidak buruk, itu seharusnya menjadi penutup lonceng emas dan rute pengawal ke-13. Dia tidak menyangka akan ada ahli tersembunyi seperti itu di sekolah menengah pertama. Namun, dari kelihatannya, dia seharusnya masih seorang pemula. Aku tidak percaya dia tidak memiliki keterampilan apapun di usia yang begitu muda. Saat dia berpikir, mata Jin Taiming terus memindai titik terlemah di tubuh Howard Zhang. Bahkan jika dia telah mengolah penutup lonceng emas Buddha, bagian tubuhnya yang paling rentan tetap tidak dapat dihindari. Di antara semuanya, mata, ketiak, dan selangkangan semuanya merupakan titik akupuntur yang fatal bagi tubuh manusia tidak peduli seberapa banyak seseorang melatihnya. Memikirkan hal ini, cahaya di mata Jin Taiming meredup, dan dia melompat ke arah Howard Zhang seperti seekor naga yang berenang. Melihat Jin Taiming mengambil inisiatif untuk menyerang, Howard Zhang berteriak, lakukan. Tinju kuat Howard Zhang langsung menyerang Jin Taiming, kekuatan di balik tinju ini tak tertandingi, untuk dapat mengendalikan mobil van yang sedang melaju dengan kuat, dibutuhkan banyak kekuatan. Mereka sudah menduga bahwa kekuatan Dewa Howard Zhang tidak akan terkalahkan, jadi Jin Taiming, yang selalu mengambil jalan langsung, tiba-tiba menyerah. Dengan sedikit mengelak, Jin Taiming menghindari serangan Howard Zhang. Setelah itu, dia berjongkok di bawah ketiak Howard Zhang dan meninju ke atas dengan keras, terbang lurus ke arah ketiak Howard Zhang. Meskipun semua ini terjadi dalam sepersekian detik, Kevin Ye dapat melihatnya dengan jelas.
Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, Hyacin masih terlalu muda, dan tidak memiliki banyak pengalaman bertarung. Dengan suara hong, tinju Jin Taiming langsung menghantam ketiak Howard Zhang. Howard Zhang mundur 2 langkah kesakitan, alisnya berkerut erat saat dia melihat yang berhasil, tidak tahu malu. Tubuh Howard Zhang telah dibaptis oleh mantra penyihir, jadi tidak sebagus penutup lonceng emas dan 13 pelindung, seperti yang dibayangkan Jin Taiming. Dengan demikian, pukulan Jin Taiming tidak memiliki efek yang diharapkan. Mampu menjatuhkan Howard Zhang dalam satu serangan, hanya menyebabkan Howard Zhang mundur 2 langkah. Melihat Howard Zhang, Jin Taiming mengeluarkan desisan dingin, dan berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Tepat ketika Jin Taiming dalam keadaan linglung, Howard Zhang telah menerkamnya, melambaikan tinjunya dan menyerang ke arah Jin Taiming. Jin Taiming terhuyung dan buru-buru mundur. Tinju Howard Zhang tidak mendarat di tubuh Jin Taiming, tetapi di pagar panggung. Dengan ledakan, pagar panggung hancur berkeping-keping. Jin Taiming segera menghindar ke samping dan berputar ke belakang Howard Zhang, lalu berjongkok dan menggunakan tendangan menyapu. Namun, saat tendangan Jin Taiming mendarat di kaki Howard Zhang, dia tidak merasakan kekuatan apapun. Howard Zhang bahkan tidak bergerak sedikit pun. Howard Zhang mengambil kesempatan itu dan mengangkat kakinya, dan ingin menginjak Jin Taiming, tetapi Jin Taiming memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran. Setelah berguling 2 kali di atas panggung, dia segera meninggalkan jangkauan serangan Howard Zhang. Sekali lagi, dia berdiri dan menghadapi Howard Zhang. Kepala Jin Taiming sudah dipenuhi keringat. Namun, Howard Zhang mencibir dan berkata, ahli nomor 1 di sekolah menengah, hanya sebatas ini. Sepertinya kamu hanya tahu cara menghindar. Menghadapi provokasi dan intimidasi Howard Zhang, Jin Taiming menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, 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 nak, kamu memaksaku, jadi jangan salahkan aku untuk ini. Saat dia berkata demikian, Jin Taiming dengan marah melepaskan pakaian taekwondonya, memperlihatkan otot-ototnya yang kekar, matanya memancarkan cahaya keemasan yang langsung melesat ke arah Howard Zhang. Kevin Ye tertawa dingin dari bawah panggung, sepertinya Jin Taiming mulai gelisah, dia akan menggunakan keterampilan aslinya. 200 gila Jin Taiming. Dari sudut pandang Kevin Ye, alasan mengapa Jin Taiming disebut ahli nomor 1 di sekolah adalah karena taekwondonya. Kekuatan Jin Taiming yang sebenarnya adalah seorang Grandmaster kelas 3. Mustahil baginya untuk tidak menjadi kuat jika ia mampu mencapai tahap prasurgawi. Meskipun itu tidak konvensional, itu sudah cukup untuk melakukan apapun di kampus semacam ini. Pada saat ini, di panggung gimnasium sekolah menengah, 2 pemuda bertelanjang dada saling melotot, bersiap untuk pertempuran terakhir. Adegan ini seharusnya tidak muncul di kampus sekolah menengah No. 1, atau mungkin lebih tepat baginya untuk muncul dalam kompetisi tinju hitam. Di kantor kepala sekolah, Jiang Tiansheng masih duduk dengan tenang, matanya dengan penasaran menatap monitor komputer. Yo, sepertinya anak dari keluarga Jin ini akan menjadi serius. Jin Taiming si bocah nakal ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik, tetapi pada akhirnya, dia tetaplah anak yang berdarah panas. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa keluarga Jin akan benar-benar mengikuti jejak Wudang. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sambil menyentuh dahinya, Jiang Tiansheng sama sekali tidak khawatir. Dia menatap siaran langsung seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus, tapi bagaimana dengan anak Howard Zhang ini? Dengan tubuh yang penuh dengan keterampilan, aku bukanlah pelindung lonceng emas Shaolin, juga bukan pengawal ke-13. Mungkinkah aku bodoh dan kurang informasi? Pertarungan antara serigala dan harimau ini sungguh indah. Tetapi tampaknya kekuatan yang sebenarnya bukanlah 2 orang di atas panggung, tetapi bocah nakal Kevin Ye yang bersembunyi di balik bocah nakal itu. Seolah-olah Jiang Tiansheng melihat bayangan beberapa teman lama dari anak berusia 18 tahun ini. Pada akhirnya, Jiang Tiansheng hanya memeluk bagian belakang kepalanya dan mendesah. Jika orang luar melihat seorang kepala sekolah SMA unggulan menonton duel antar seniman bela diri sambil mengomentari duel tersebut tanpa menahan diri, sungguh mengherankan seperti apa perasaan yang akan dimilikinya. Di gedung olahraga SMA No. 1, duel antara Howard Zhang dan Howard Zhang telah mencapai tahap siang hari. Seluruh gedung olahraga benar-benar sunyi, dan bahkan tidak berani berkedip, takut mereka akan kehilangan pertunjukan yang bagus. Meskipun gerakannya sangat lambat, setiap tinjunya dipenuhi dengan kekuatan. Jin Taiming sangat cerdas, dan tidak pernah terkena pukulan langsung oleh Howard Zhang. Sebaliknya, ia menggunakan teknik gerakan untuk mengelilingi Howard Zhang dan menyerangnya dari waktu ke waktu.
Namun, semakin banyak Jin Taiming bertarung, semakin marah ia, karena kerja keras yang ia lakukan dengan teknik telapak tangannya cukup untuk menghancurkan batu, tetapi tidak ada reaksi sama sekali ketika mendarat di tubuh Howard Zhang. Di satu sisi ada Jin Taiming yang terengah-engah, dan di sisi lain ada Howard Zhang yang menjadi lebih berani saat pertempuran berlangsung. Keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan di atas panggung, tetapi masih mustahil untuk menentukan pemenangnya. Saudara Ye, sepertinya Jin Taiming ini akan mati, dia sudah mulai berkeringat. Kevin Ye tertawa dingin, ada kalanya tenaga manusia habis. Tingkat keterampilan Jin Taiming bahkan tidak cukup untuk menembus pertahanan Hyacin, jadi jika kita terus berlarut-larut, kita pasti akan diseret sampai mati oleh Hyacin. Sepertinya kita harus duduk santai dan menunggu uangnya masuk. Di sisi Kevin Ye, semuanya tenang, dan para taekwondo sudah gempar. Melihat bahwa ahli nomor 1, Presiden, sebenarnya tidak dapat menahan serangan Howard Zhang bahkan setelah sekian lama, mereka semua menjadi cemas, dan tidak tahu harus berbuat apa. Jin Taiming yang berada di atas panggung mulai merasa cemas, ini tidak akan berhasil, aku tidak bisa berlama-lama lagi. Orang ini seperti monster dengan kekuatan yang tidak ada habisnya, jika terus seperti ini, cepat atau lambat aku tidak akan mampu mengatasinya. Kemarahan, keengganan, dan rasa malu semuanya langsung berubah menjadi kekuatan tak kasat mata yang mendorong Jin Taiming untuk segera menyelesaikan pertarungan. Raungan, 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 raungan. Tatapannya terpaku pada Howard Zhang ketika dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa raungan yang kuat, dan kemudian, dalam sekejap mata, sosok Jin Taiming menghilang dari panggung. Di mana Jin Taiming? Mengapa dia tiba-tiba menghilang? Apa-apaan ini? Apakah dia akan berubah menjadi orang sungguhan? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang di stadion mulai mencari Jin Taiming, bahkan Howard Zhang pun tak terkecuali. Howard Zhang tanpa sadar menoleh, mengira Jin Taiming akan tiba-tiba muncul di belakangnya. Namun, tidak ada apapun di belakang Howard Zhang saat ini. Bocah bau, kau sudah bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku menggunakan jurus ini. Sekarang, mati saja. Sesaat setelah dia menghilang, suara tegas Jin Taiming tiba-tiba terdengar dari udara. Semua orang kemudian melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat Jin Taiming tepat di atas kepala Howard Zhang, tangannya berubah menjadi ujung jari dan jatuh, bergegas menuju kepala Howard Zhang. Setelah bertarung selama setengah hari, Jin Taiming masih belum dapat menemukan di mana penghalang di tubuh Howard Zhang berada. Pada akhirnya, Jin Taiming hanya bisa membidik bagian atas kepala Howard Zhang tanpa daya. Bagian atas tengkorak adalah bagian tubuh seseorang yang paling rentan sejak lahir, disitulah titik-titik vital tubuh berada. Melihat Jin Taiming yang jatuh dari langit, dia mendengus dan berkata, sial, Jin Taiming benar-benar berniat membunuh. Mendengar itu, Michael Liu langsung terkejut, saudara Ye, lalu apa yang harus kita lakukan? Hyacin, apakah bocah nakal Hyacin itu akan baik-baik saja? Meskipun Kevin Ye melihat niat membunuh Jin Taiming, dia tidak bergerak sama sekali dan mencibir dengan jijik, jangan khawatir, tubuh Hyacin telah ditempa dan sekeras baja. Jika Jin Taiming ingin membunuhnya melalui titik akupuntur tahap roh, dia hanya akan mencari kematiannya sendiri. Melihat Jin Taiming yang telah turun dari langit, orang-orang dari taekwondo itu bertindak seolah-olah mereka telah melihat surga. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan gembira, ayo Presiden, Presiden perkasa. Hei, Haoren, dapatkah kamu melihat teknik seperti apa yang digunakan Presiden? Mungkinkah dia menggunakan teknik baru yang belum pernah kamu lihat sebelumnya dalam kompetisi Taekwondo Linhai? Haoren menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi sepertinya itu sama sekali bukan gerakan Taekwondo. Setelah berbicara dengan sangat cepat, jari Jin Taiming sudah mencapai kepala Howard Zhang. Kali ini, Howard Zhang sama sekali tidak impulsif. Berdiri di tengah panggung dengan mata terpejam, dia tampak sedang berpikir keras. Michael Liu berkata dengan cemas, apa yang sedang dilakukan Hyacin? Bergerak cepat, jangan bilang dia hanya menunggu kematian. Jin Taiming melihat bahwa serangannya akan mengenai, dan matanya langsung berbinar karena kegembiraan, ini awalnya dipersiapkan untuk Kevin Ye, aku tidak menyangka kamu akan menikmatinya terlebih dahulu, jadi pergilah dan matilah dengan tenang. Di sudut tergelap gimnasium, seorang sosok paruh baya berkimono dan seorang gadis berusia 17-18 tahun sedang menonton pemandangan itu. Tuan, apakah orang itu akan mati? Tanya gadis itu. Pria paruh baya itu mendesah, bocah Jin Taiming ini terlalu kejam, aku tidak pernah menyangka dia benar-benar akan menggunakan jurus ini.
Meskipun masih belum cukup untuk mencapai alam di mana kekuatan internal dilepaskan, itu sudah cukup untuk membunuh pemuda di atas panggung. Sayang sekali, bocah konyol bernama Howard Zhang itu cukup imut. Benar sekali, aku juga tidak menyangka bahwa sekolah kecil Linhai benar-benar akan menyembunyikan ahli seni bela diri seperti itu. Tampaknya kita benar-benar meremehkan Tanah Timur. Sejak zaman kuno, Timur selalu menjadi zona terlarang untuk kekuasaan, itu bukan tanpa alasan. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Amati dari balik bayangan dan amati dari pinggir lapangan. Ucap pria paruh baya itu dengan ekspresi tak berdaya. Namun, saat keduanya tengah berbicara, banyak orang di gedung olahraga itu menahan napas, dan pada saat yang sama, terjadi perubahan lain. Jari Jin Taiming telah menyentuh bagian atas kepala Howard Zhang, tetapi pada saat itu, Howard Zhang benar-benar bergerak. Secepat angin, seluruh tubuhnya meninggalkan jejak udara, menyebabkan jari Jin Taiming jatuh tepat di udara kosong. Kevin Ye sangat mengenal langkah kaki Howard Zhang ini, Swiss Feng. Meskipun agak tidak teratur, dia masih bisa merasakan bahwa sesuatu yang tidak dia pahami malam sebelumnya sedang muncul dengan ide kasar saat ini. Anak ini, Hyacin, benar-benar mengalahkannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menghindar? Jin Taiming tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Tetapi sebelum Jin Taiming bisa mendarat di tanah, dia mendengar suara pelan dari mulut Howard Zhang, meteor. Setelah menghindari serangan Jin Taiming, Howard Zhang langsung mendorong kedua telapak tangannya dari samping, dan memukul pinggang Jin Taiming dengan keras. Serangan telapak tangan ini sangat hebat, dan langsung mendorong Jin Taiming keluar secara horizontal. Bagaimanapun, dengan tubuh fana Jin Taiming, dia tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan ini. Dia memuntahkan seteguk darah segar, dan tubuhnya terpental dengan keras ke arah belakang taekwondo. Para praktisi taekwondo yang awalnya bersiap untuk bersorak, dan yang merasa gembira karena menang, sekarang semuanya memasang wajah kesakitan. Lihat aku, lihat kalian, dan tidak tahu harus berbuat apa. Pertunjukan kelulusan Jin Taiming ini, pertarungan antar orang ini, tidak seorang pun akan mengira akan berakhir seperti ini. Jin Taiming telah menggali lubang untuk dirinya sendiri untuk melompat, dan hasil akhirnya adalah dia terkubur. Dengan suara gemuruh, tubuh Jin Taiming jatuh dengan keras dari panggung, dan orang-orang dari taekwondo itu segera mengelilinginya. Presiden, Presiden. Meskipun Jin Taiming terluka, dia tidak kehilangan kesadaran. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi tidak percaya, aku kalah, bagaimana mungkin aku kalah dari orang yang tidak diketahui asal-usulnya? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pada saat ini, keempat sisi panggung bersorak dan bertepuk tangan. Ini karena gelar ahli nomor 1 di sekolah menengah telah diubah sejak saat ini dan seterusnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa Jin Taiming benar-benar akan kalah setelah menggunakan keterampilan Swallow Ratten. Ming Yue, sepertinya kita perlu menyelidiki bocah bodoh bernama Howard Zhang itu. Hai. Namun sang pemenang saat itu, wajah Howard Zhang tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan, tetap saja sedingin biasanya, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Namun, dia bergumam pada dirinya sendiri, ada orang abadi seperti ini, yang lincah seperti angin, dan orang abadi seperti ini, lincah seperti angin. Presiden, Presiden, Anda baik-baik saja, Presiden. Cepat, bawa Presiden ke ruang kesehatan. Minggir, ayahmu baik-baik saja, ayahmu tidak kalah. Aku, Jin Taiming, sebagai ahli nomor 1 di sekolah menengah, bagaimana mungkin aku kalah dari bocah busuk ini? Tidak mungkin, aku ingin membunuhnya, aku ingin membunuhnya. Beberapa kultivator taekwondo yang mencoba mendekati Jin Taiming langsung terhempas oleh Jin Taiming. Darah di sudut mulut Jin Taiming belum mengering, tetapi dia tertawa terbahak-bahak, melompat sekali lagi ke panggung, berat, bukankah kau King Kong Unreakable? Aku ingin melihat apakah pedangku dapat membunuhmu jika aku bahkan tidak dapat memukulmu dengan tinju dan telapak tanganku. Sinar cahaya dingin terpancar dari pinggang Jin Taiming, atau lebih tepatnya, sabuk perak Jin Taiming menyala. 201 auto pagi. Tiba-tiba, gedung olahraga di ruangan itu meledak seperti bom. Awalnya, semua orang masih tenggelam dalam kegembiraan melihat peringkat pertama di sekolah menengah. Tidak seorang pun menyangka Jin Taiming, yang tersingkir dari panggung, benar-benar akan meledak dengan kegilaan seperti itu. Selain itu, tidak seorang pun menyangka Jin Taiming menyembunyikan pedang lentur di ikat pinggangnya. Tiba-tiba, bagian dalam stadion menjadi sunyi karena kegembiraan. Jantung semua orang berdebar kencang,
segala macam emosi gugup yang tidak dapat dijelaskan diam-diam menatap panggung, dan bahkan kelompok taekwondo menganga lebar, karena mereka begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani bersuara. Bagaimanapun, pedang adalah senjata yang hanya muncul dalam novel seni bela diri. Jika muncul di sekolah menengah, keterkejutannya tidak akan ada bandingannya. Semua orang meremehkan kesombongan dan kemarahan Jin Taiming. Rencana awalnya adalah untuk pertunjukan perpisahan, salah satu momen terakhirnya di sekolah menengah pertama pria nasional. Tetapi siapa yang mengira bahwa Jin Taiming menggali lubang dan mengubur dirinya di dalam? Bukan saja dia tidak menunjukkan wajahnya, dia juga telah kehilangan semua reputasinya dalam beberapa tahun terakhir. Tidak peduli siapa orangnya, itu tetap akan membuat surga marah. Hanya saja Jin Taiming telah memilih metode yang paling ekstrim dan tercela, yaitu membunuh Howard Zhang yang berada di atas panggung. Harga diri Jin Taiming terlalu kuat, sampai-sampai dia tidak bisa mentolerir dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal, jadi dia ingin membunuh Howard Zhang dari dunia ini. Sangat lemah, tidak mampu menanggung kemunduran seperti itu, sepertinya Jin Taiming bukan kandidat yang baik. Tuan, apakah menurutmu dia bisa membunuh anak konyol di atas panggung itu? Sulit untuk dikatakan, pedang di tangan Jin Taiming bukanlah pedang biasa, mungkin. Pada saat ini, di kantor kepala sekolah SMA No. 1, wajah Jiang Tiansheng dipenuhi amarah. Ini juga pertama kalinya dia dibuat marah oleh layar. Bajingan, apakah Jin Taiming gila? Dia benar-benar membunuh seseorang dengan pedang di tangannya tepat di depan mata semua orang. Tempat macam apa yang dia anggap sebagai tempat ini? Pupil mata Jiang Tiansheng membeku, saat dia menatap diam-diam ke arah pedang lentur di tangan Jin Taiming, dan mendengus dengan sedih, Liu Jian, aku tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar Liu Jian yang legendaris. Liu Jian Wuking bukanlah seseorang yang seharusnya ada di dunia manusia, aku berharap bocah Howard Zhang dapat memiliki kehidupan yang baik, jika tidak, hal-hal hari ini tidak akan semudah itu untuk ditangani. Di dalam gedung olahraga, Jin Taiming menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat, menggunakan cahaya pedang untuk menunjuk langsung ke Howard Zhang, yang berada di atas panggung. Pada saat yang sama, cahaya jahat melintas di mata Jin Taiming. Namun, Howard Zhang, yang menjadi perhatian semua orang, masih berdiri di posisi semula, seolah-olah dia tidak menyadari serangan balik Jin Taiming dari bawah panggung. Pada saat ini, pikiran Howard Zhang sepenuhnya terfokus pada teknik telapak tangan yang disebut Swiss Feng, seolah-olah dia sudah memahami sesuatu. Tepat saat pedang Willow di tangan Jin Taiming hendak menyentuh Howard Zhang, sebuah suara dingin meledak di atas panggung, kurang ajar. Setelah teriakan itu, tubuh Kevin Ye berubah menjadi bayangan dan segera muncul di atas panggung, menghalangi antara Howard Zhang dan Jin Taiming. Tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas bagaimana Kevin Ye naik ke atas panggung. Karena terlalu cepat, seperti angin kencang, dan juga seperti kilat. Jin Taiming juga terkejut, melihat bahwa Kevin Ye tidak mundur, tetapi malah memilih untuk maju, tertawa lebih ganas lagi, bagus, Kevin Ye, ayo. Hari ini, aku akan membunuhmu juga untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Menghadapi pedang Liu di tangan Jin Taiming, Kevin Ye sama sekali tidak mundur, dan langsung menamparkan pedang Liu. Kevin Ye, kau mencari kematian. Jin Taiming meraung marah, tetapi senyum di wajahnya menjadi semakin bangga. Di bawah panggung, Lin Sailing berkeringat deras. Namun, Mia Fang tenang dan tenang, karena dia tahu bahwa kungfu Jin Taiming tidak cukup untuk melukai Kevin Ye. Memang, ketika mata semua orang terpaku pada bagian tengah panggung, pedang Liu langsung menusuk ke tengah telapak tangan Kevin Ye. Tepat ketika semua orang merasa bahwa telapak tangan Kevin Ye akan ditusuk, sebuah keajaiban terjadi. Ujung pedang Willow didorong ke telapak tangan Kevin Ye, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Seluruh pedang mulai menekuk, seolah-olah tidak bisa menembus pemuda di depannya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Guru berkata bahwa pedang itu memotong besi seperti lumpur. Pedang itu dapat menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Ini tidak mungkin. Suara Jin Taiming dipenuhi dengan rasa takut dan ngeri. Langkah Kevin Ye sekali lagi telah menghancurkan hati kaca Jin Taiming. Kevin Ye tertawa dingin dan berkata dengan nada meremehkan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dengan itu, Kevin Ye meraih pedang tajam itu dan mengaktifkan ki-nya. Semua orang menyaksikan pedang tajam di tangan Kevin Ye ditekuk menjadi bentuk ular kecil, dari senjata ilahi menjadi tumpukan besi tua. Kevin Ye bahkan tidak memberi Jin Taiming kesempatan untuk mengatur napas, dia mengangkat kakinya dan menendang perut bagian bawah Jin Taiming. Jin Taiming menjerit kesakitan,
Tubuhnya ditendang dan terlempar, setelah itu dia jatuh kembali ke tanah dengan bunyi keras, tepat di depan taekwondo. Mulut Jin Taiming belum kering, tetapi dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dia berteriak putus asa, menatap Kevin Ye yang seperti dewa di atas panggung, dan berkata dengan kesal, "Kamu, Kevin Ye, kamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Tidak diketahui apakah itu karena dia terlalu gelisah atau karena dia terlalu sedih, tetapi nada bicara Jin Taiming tidak melambat dan langsung pingsan. Presiden, untuk apa kalian semua berdiri di sini? Cepat dan kirim Presiden ke ruang kesehatan, cepat." Beberapa siluet putih buru-buru membawa Jin Taiming keluar dari gedung olahraga. Di dalam gedung olahraga, semua ini terjadi dalam sekejap mata. Meskipun Kevin Ye naik ke atas panggung hanya sesaat, dan hanya menggunakan satu gerakan. Namun tanpa diragukan lagi, ini telah menjadi titik awal pertandingan. Tidak peduli apakah itu teknik gerakan yang lembut atau kekuatan untuk mengalahkan musuh dengan satu gerakan, semuanya luar biasa kuat. Di gedung olahraga, yang sunyi selama 3 detik, pada saat yang sama, ledakan tepuk tangan yang mencengangkan meletus. Kevin Ye. Pada saat ini, tidak ada yang percaya bahwa Kevin Ye ceroboh, karena mereka semua melihat betapa Kevin Ye tak tertandingi kekuatannya, dan dia terbunuh dalam satu gerakan. Pada saat ini, Kevin Ye adalah nomor 1 yang tak terbantahkan di seluruh sekte. Mengabaikan kebisingan, Kevin Ye hanya berjalan menuruni panggung dengan acuh tak acuh dengan ekspresi dingin. Saudara Ye memang saudara Ye, saat dia melakukan gerakannya, dia langsung berdiri di antara kerumunan. Sepertinya setelah hari ini, kakak Ye akan menjadi penggemar berat puluhan ribu orang. Aku benar-benar menantikan musim panas ini. Aku ingin tahu apakah aku bisa menjadi sekuat kakak Ye. Michael Liu berkata dengan senyum di matanya dan kepala penuh pikiran. Ya, aku menang, aku menang. Aku tahu Kevin Ye adalah yang terkuat, aku tahu dia akan menang. Berdiri di titik tertinggi tribun, gadis kecil Lanakin itu tidak bisa berhenti melompat kegirangan. Jika Kevin Ye menang, maka itu berarti dia tidak perlu diganggu oleh Jin Taiming lagi. Namun, kekecewaan melintas di mata Mia Fang dan dia berpikir dalam hati, Kevin Ye, sepertinya aku masih belum cukup memahamimu. Di sudut gimnasium, seorang sosok paruh baya berkimono membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, kelincahan yang luar biasa dan metode yang kuat. Jadi ternyata pemuda yang berdiri diam di belakang panggung adalah seorang ahli sejati. Tuan, dia sangat kuat, aku ingin menantangnya. Kamu. Pria paruh baya itu mencibir, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Jika dia melakukannya, kau bahkan bukan tandingannya meskipun dia menggunakan kekuatan penuhnya. Sambil mengusap dagunya, pria paruh baya itu mulai membaca, menarik, sangat menarik. Aku tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak ahli yang bersembunyi di sebuah SMA di timur. Sepertinya perjalananku ke timur akan membuahkan hasil. Di ruang kepala sekolah SMA No. 1, Jiang Tiansheng dengan penasaran menatap layar komputernya. Dia terkejut selama 10 menit penuh sebelum dia sadar kembali, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kegelisahan, bocah ini akhirnya bergerak. Ya Tuhan, dia bahkan lebih kuat dari ayahnya. Dengan satu tendangan, dantian Jin Taiming meledak. Sungguh teknik yang hebat. Sepertinya Jin Taiming hanya bisa menjadi manusia biasa seumur hidupnya. Tepat saat Jiang Tiansheng berbicara, pintu kantor kepala sekolah tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Seorang sosok paruh baya berpakaian rapi masuk dengan ekspresi jelek. Jiang Tiansheng tertawa getir dan berpikir, dewan sekolah saat ini, mengapa mereka semua bertindak seperti ini? Orang itu menatap Jiang Tiansheng dengan tajam, dan berbicara dengan nada yang sangat jahat, Jiang Tiansheng, apa yang sebenarnya terjadi di sini, kamu harus memberiku penjelasan untuk masalah hari ini. Jiang Tiansheng tertawa tak berdaya, penjelasan. Penjelasan lagi. Ketua Jin, penjelasan macam apa yang kamu inginkan? Aku tidak peduli, anakku terluka, aku memintamu untuk menghukum pelakunya dengan keras dan membawa Kevin Ye dan Kevin Ye itu ke kantor polisi untuk diinterogasi. Jiang Tiansheng merentangkan tangannya, lalu berdiri dari tempat duduknya, Ketua Jin, Anda memaksa saya. Kompetisi ini disetujui oleh Anda, Ketua Jin, dan jika bukan karena Anda, Dong Jin, bagaimana mungkin saya meminjamkan gedung olahraga itu kepada Jin Taiming untuk membuat masalah? Jiang Tiansheng melanjutkan, lagi pula, putra Anda membunuhnya dengan pedang di tangan di depan mata semua orang. Ini adalah sesuatu yang telah dilihat oleh semua siswa di sekolah, dan telah disaksikan oleh banyak media.
Dia hanya mendapatkan apa yang diinginkannya, dan Anda meminta saya untuk mengirim siswa yang tidak bersalah ke kantor polisi. Itu lelucon. Lupakan tentang ketidaksetujuan saya, bahkan siswa di sekolah saya tidak akan menyetujuinya. Anda, Jiang Tiansheng. Pria paruh baya itu meraung marah bahwa Kevin Ye dan Howard Zhang hanyalah dua siswa biasa. Dapatkah kehidupan mereka yang rendah dibandingkan dengan putra saya? Jiang Tiansheng menatap pria paruh baya itu dengan dingin. Ketua Jin, perhatikan kata-kata Anda. Ini adalah sekolah, bukan kelompok piramida Anda. Di mataku, Jiang Tiansheng, semua murid itu sama saja. Kau, pria paruh baya itu menunjuk ke arah Jiang Tiansheng dan berkata, baiklah, 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 kamu tidak akan menyelesaikan masalah ini dengan Jiang Tiansheng, kan? Kalau begitu aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Aku tidak percaya bahwa dengan kekuatanku di Linhai, aku tidak bisa menangani dua siswa miskin. Jiang Tiansheng sama sekali tidak ragu dan memperingatkannya, Jin Hong, aku sarankan kamu jangan bertindak gegabah, kalau tidak, kamu akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Huff. Jin Hong mendengus, mengabaikan peringatan Jiang Tiansheng, dia berbalik dan pergi.